wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, sebab Engkau pria surga berkemenangan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa Allah kami. Kembali kami datang kepadamu bersyukur ya Bapa pada malam hari ini Tuhan, karena Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami, melindungi kami di dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang hari-hari yang kami lewati Bapa, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Pembelaan-Mu sudah kami rasakan ya Bapa di dalam kehidupan kami ini Bapa. Sehingga pada saat ini Tuhan, inilah Tuhan malam yang terakhir di tahun 2023 Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Segala perbuatan dan tingkah laku kami selama ini Tuhan, ampuni ya Bapa, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu kepada kami Bapa di dalam kehidupan kami ini Bapa. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Bapa. Hari-hari yang kami lewati Bapa, banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi di dalam tahun 2023 ini Tuhan. Tapi Engkau selalu menopang kami, memberikan kekuatan yang terbaik kepada kami Bapa di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena Tuhan, pada malam hari Tuhan kami menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyembah Engkau ya Bapa, meninggikan Engkau ya Bapa. Hanya Engkaulah yang layak menerima pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ibadah kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah tutup tahun pada malam hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan yang bertakhta di dalam ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau, syukurnya bagi-Mu ya Bapa. Bapak saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah kami di Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, syukurnya bagi-Mu. Haleluya. Dan juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat kami yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami satu persatu yang hadir pada saat ini Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang kami undang, Roh Kudus yang kami undang untuk memberkati, mengurapi ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa dan juga Tuhan, hamba-Mu yang meneburkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati, Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati firman-Mu Bapa yang akan taburkan oleh hamba-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau, syukur hanya bagi-Mu Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau. Haleluya. Dan kami mulai ibadah kami ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang masih berada bersama-sama dengan kami. Engkau masih memberkati kami dengan nafas hidup Tuhan. Dan di akhir tahun 2023 ini, kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena terlalu banyak yang kami lalui itu selama tahun 2023. Tapi kami melihat pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Kami melihat bahwa Engkau selalu menolong kami Tuhan. Kami melihat bahwa Engkau sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap permasalahan, persoalan kehidupan kami. Bahkan Engkau mengajari kami banyak hal Tuhan dalam mengikut Engkau. Ada bawah, ada di atas, semuanya Tuhan hanya untuk kebaikan kami. Engkau sungguh baik mengajari kami. Engkau sungguh baik mengajari bahwa Engkau satu-satunya Allah yang patut diandalkan dalam hidup kami. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu, firman-Mu itu kami tetap pegang Tuhan. Kami ikat Tuhan setiap firman-Mu dan kami torehkan di
dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, itu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Janji. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ya, yes Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih sungguh kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam
Terima kasih Tuhan. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Setiap persoalan dan masalah yang akan kita hadapi ke depan, itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu akan membuat kita semakin erat dengan Tuhan. Membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada tetap bersama-sama dengan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup di hadapan-Mu, hidup di dalam kemenangan yang Engkau beri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kaulah perisai hidup kami Tuhan. Kami takkan pernah takut. Kami percaya Engkau nyata Tuhan. Engkau nyata Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Kami tetap butuh Roh-Mu Tuhan. Kami tetap butuh Roh-Mu Tuhan. Kami tetap butuh Roh-Mu Tuhan, yang akan menolong kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, untuk menolong kami untuk dapat menapaki kaki-kaki melangkah bersama dengan Engkau, untuk dapat berpegang kepada firman-Mu. Tetap teguh iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong.
2024 nanti Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Asal kita taat dan setia melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Di akhir tahun ini kita lalui dengan bersukacita. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Indah dan indah selama-lamanya. Haleluya. Walaupun ada rintangan apapun, tapi indah bersama Tuhan. Percaya saja. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan bersukacita. bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita mau tetap menyanjung bahwa Tuhan kita Allah yang sangat baik, amin. Kita sanjung Dia selalu dalam kehidupan kita, haleluya. Mari, tiada berkesudahan kasih Tuhan.
Haleluya. Dan selama-lamanya kebaikan-Mu tidak akan pernah berakhir kepada orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan membuka ruang kesaksian. Yang mau memberi kesaksian dalam hidupnya tahun 2023, saya persilahkan ke depan ya. Boleh kesaksian. Mungkin ada beberapa orang. Kita beri kesempatan. Sambil kita naikkan pujian kita, ada satu sobatku yang setia ya. Boleh kita persilahkan kepada yang mau bersaksi. Oke, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Walau kita sendiri, tapi Tuhan tetap ada. Kita tidak pernah sendiri walaupun kita sendiri. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Mari saya persilakan kepada yang mau bersaksi. Ruang dan waktu saya persilakan dengan hormat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Mari, siapa yang mau bersaksi? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang mengikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, Shalom. walaupun kita tidak begitu banyak, tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan. Ya, kita tetap doakan mereka-mereka yang gak bisa hadir dengan alasan apapun. Semoga juga mereka diberkati dimanapun mereka. Saya di sini menyaksikan kebesaran Tuhan. Terkhusus apa yang selalu saya alami dalam hidup saya. Menurut apa penderitaan-penderitaan saya, sukacita saya, itu semuanya seizin Tuhan. Kalau bahasa Batak bilang kurimang-rimangi, kurenung-renungkan, begitu sulitnya kala-kala masalah yang terlalu berat, khususnya sakit penyakit dari 2020, mungkin 2021 yang paling parah yang saya lewati, yang Tuhan loloskan saya masih boleh berdiri di sini. Mungkin orang bisa mengalami soal COVID itu memang lama, sudah masa lalu. Tapi saya yang bertahan sampai 40 hari saya diopname hanya untuk mempertahankan hidup. Itu semua bukan kuat gagah hebat. Begitulah kehidupan kita, mungkin siapapun kita, pribadi lepas pribadi, setiap kita ada pergumulan, ada masalah, ada sukacita. Kadang-kadang yang paling dekat sama kita pun bisa juga menyakiti hati kita. Kadang kita perlu bergumul mengampuninya. Seperti selalu yang saya rasakan, kadang-kadang anak saya hanya untuk mengatakan kebenaran pun kita, kalau dijawabnya enggak pas atau menyakiti hati, kita hanya manusia. Sehari itu mungkin gak bisa kita ampuni, sakit rasanya. Tapi karena kita punya Tuhan, mungkin 3 hari berjuang kita mengampuninya. Bagaimana kadang-kadang kita bukan hanya dari orang lain masalah datang, dari yang paling dekat di hati kita. Mengatakan sesuatu yang benar supaya kita berkumpul kelak di kerajaan Allah. Ada kadang-kadang pertentangan yang membuat hati kita terluka. Tapi untuk semua orang tua, kalau itu terjadi, cepat-cepatlah mengampuninya. Karena kepahitan orang tua yang mungkin terucap kita, yang membuat kita berdosa
dosa juga, dia juga jadi berbahaya. Banyak yang kita lalui seperti itu sebagai orang tua. Dan saya bermohon kepada anak-anak, jika masih ada kesempatan punya orang tua, jangan pernah berbantah-bantahan. Kalau tidak cocok berdiam diri, nanti jelaskan. Enggak cocok saya seperti itu. Jangan ucapkan kata-kata yang menyakitkan. Mungkin kita bisa mengampuninya, tapi bagaimana Tuhan? Apa dia sadar? Bukan perkara ke kita saja, perkara kepada Tuhan. Kalau masih ada kesempatan, tersadar kita, minta ampunlah kepada orang tua. Dengan gusarnya perkataan-perkataan kita, mungkin istri suami itu melukai hati orang tua juga. Saya bukan menyinggung siapapun, itu dalam kehidupan saya, pergumulan saya. Dan mungkin itu tidak terlepas daripada orang tua yang di sini, tapi kita tetap berdoa. Bagaimana anak kita ke depan, bagaimana masa depannya, kita tetap doakan kiranya Tuhan menyertainya. Begitulah. Jadi saya bersyukur kalau udah berapa kali Natal saya sudah bisa menghadirinya, itu bukan kuat dan hebat, gak ada hebatnya. Karena terus Tuhan memberikan, lewat pergumulan itu kita menyadari gak ada apa-apanya kita. Mau bilang apa, harta atau apa, semua tinggal. Yang ada, yang pernah kita buat yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kembali kita bawa. Jadi saya di sini mungkin ada kata-kata saya kadang-kadang bercanda tapi melukai hati orang. Mungkin kepada Bapak Gembala, Ibu, bisa-bisa saja yang enggak menyenangkan. Marilah kita saling mengampuni. Benar-benar jangan pernah kita menyimpan rasa sakit hati, tapi kita bersalaman. Katakan saja apa yang tidak pas, supaya itu kita terbuka. Ini juga boleh kesaksian, boleh juga jadi himbauan. Karena banyak juga lewat pergumulan kita banyak sukacita yang kita terima. Ya kalau saya pertambahannya cucu, lucu-lucunya itu membuat kita sukacita. Begitu juga mungkin saudara-saudara yang lain, orang tua yang lain. Marilah kita saling menguatkan. Jangan pernah kecewa dengan dunia ini. Dunia ini memang begitulah. Tapi marilah kita bersukacita karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan hari lepas hari. Terima kasih. Biarlah malam hari ini kita terus bersukacita menghadapi 2024. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita ke depannya menjadi berkat bagi orang banyak, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mungkin masih ada yang mau bersaksi. Saya persilakan waktu dan tempat. Kita iringi dengan lagu pujian kita, setia-setialah, setialah sampai mati. Haleluya. Kita setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saya persilakan kepada yang mau bersaksi, ruang dan waktu saya persilakan. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Saya persilakan kepada saudara yang mau bersaksi. Setia-setialah
bersaksi. Kesaksian kita membuat orang di sekitar kita yang mendengar akan diberkati, saudaraku ya. Boleh Pak Yaps mungkin ya, mau bersaksi Pak Yap. Suaranya terdengar nyaring dari atas soalnya. Oke lah, baik, kalau kayak gitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Besar dan perkasa Allah kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, nomor 5. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Kepada hambanya saya persilakan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami sampai akhir tahun ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hebat, dahsyat dan luar biasa. Mazmur 20 ayat 7. Engkau berfirman, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang dengan oleh tangan kanannya. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami bersukacita dan kami menang. Dan Engkau yang menjawab dari surga-Mu yang kudus Tuhan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan yang bisa dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Karena kami tahu hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami boleh kuat. Sampai penutup akhir tahun ini Tuhan, kami tetap tegar, kami tetap bersemangat. Kami tetap boleh sehat semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan.
Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan firman-Mu sungguh luar biasa. Kami junjung tinggi firman Tuhan. Bapak, kami tahu di dalam Mazmur 12 ayat 6 dan 7 Engkau berfirman, Bapak, firman-Mu itu murni, firman-Mu itu terpuji, firman-Mu itu terbukti, dan firman-Mu itu pasti digenapi. Amin buat firman-Mu. Tuhan, berkata-kata Engkau pada saat malam hari ini Tuhan kepada kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Bapa yang baik, ajari kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kesalahan kami, haleluya Tuhan. Perbaikilah kelakuan kami ini Tuhan. Masih banyak kelakuan kami tidak benar di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, didik kami Tuhan, didik kami terus Bapa. Bapa yang baik, Tuhan berikan kepada kami tetap hati yang baru, hati yang taat. Kau jauhkan dari hati kami hati yang keras. Bapa, yang Kau berikan kepada kami hati yang lembut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu Engkau yang mengurapi, pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bahkan kami semua diurapi oleh Tuhan. Yang ada dalam ruangan ini diurapi dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih buat otoritas yang Kau berikan kepada kami. Segala bentuk pekerjaan setan iblis, tipu muslihat iblis yang membuat pikiran kami mengembara, yang membuat pikiran kami tidak fokus kepada firman, itu kami ikat, kami patahkan, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami percaya, kami dibentengi dengan tembok berapi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin banyak yang pulang kampung. Apapun alasan mereka, biarlah juga mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan temanya, ya, puji nama Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 20 ayat 7 berkata, Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Itu yang tertulis dalam Mazmur, ya. Di dalam Mazmur 20 ayat 7. Puji nama Tuhan. Itu tema firman Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Coba ya. Ya, puji nama Tuhan. Temanya Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Haleluya. Next. Ya. Urapan di dalam perjanjian lama, PL itu perjanjian lama, berkaitan dengan fungsi jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang tertentu, yakni raja, imam, dan nabi. Tadi udah disinggung hambanya Bapak Gembala Sidang, ya Bapak Ibu, ya. Di dalam perjanjian lama, urapan adalah karya Roh Kudus dalam hidup seseorang yang merupakan pemberian kuasa ilahi. Digaris bawahi, kuasa ilahi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, sedangkan diurapi artinya dipilih oleh Tuhan untuk melakukan rencananya. Ya, next. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam Samuel 16 ayat 13, ya, firman Tuhan tentang pengurapan, di mana Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Ya, boleh kita buka di dalam Alkitab kita, ya. Ya, puji nama Tuhan. Biar lebih pas, ya, kita baca. Karena firman Tuhan hanya 30 menit diberi waktu, jadi nggak panjang-panjang. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan di sini, 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan Samuel, ya nggak usah diapa ya, biar saya baca aja. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, yang saya ambil di sini inti firman Tuhan dalam ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk di dalam PL, ya. Samuel mengambil tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Itu isinya ini, ya. Di dalam firman Tuhan ini
Haleluya. Bahkan di dalam 1 Samuel 17 ayat 4, biar saya baca 1 Samuel 17 ayat 4, boleh kita buka dulu ya. Dalam Alkitab coba dibuka dulu ya biar lebih pas ya. Ya, 1 Samuel 17 ayat 4. 1 Samuel 17 ayat 4. Ya. Coba kita baca bersama-sama. Cuma ini yang dibacakan, yang lain tinggal dibaca Bapak Ibu ya. Ini percontohan buat kita supaya menguatkan iman kita. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Tampillah pendekar. Ya, pendekar tentara orang Filistin. Maksudnya yang sudah biasa berperang. Namanya Goliat. Kalau di dalam Alkitab dikatakan Goliat tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, kalau dikalikan 6 kali 45, 1 hasta 45 berarti 270 ini sentimeter ya. Jadi ditambah 1 jengkal kira-kira lebih kurang 3 meter. Ya, kita nggak ada yang 3 meter tingginya di sini. Itulah tingginya Goliat. Ya, coba next lagi di dalam 1 Samuel 17 ayat 32, 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Cuma ini nanti yang kita bacakan firman-Nya, ayo dibuka. Yang lain nanti boleh mencatat mungkin dan boleh di rumah dibuka ya. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Ya, 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. 32 kita baca bersama-sama. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Maksudnya melawan Goliat. Ya, next. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat itu menjadi prajurit sejak mudanya. Next. Tetapi Daud berkata, Saul, hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ya, next lagi. 1, 2 ya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, teruskan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 1 ayat lagi. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan ini luar biasa, bahwa Daud yang berkata kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati. Nah, kita juga jangan tawar hati menghadapi apapun. Menjadi contoh buat kita. Karena Daud berkata tadi di dalam ayat 13, 1 Samuel 16 ayat 13. Bahwa dia sudah diurapi. Sesudah diurapi, sejak diurapi, Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Ya pokoknya tidak pernah kalah. Dia menang, selalu menang. Dan di dalam 1 Samuel 17 ayat 14. Bahwa Goliat itu ya tingginya 3 meter. Dan tidak mungkin dilawan oleh seorang muda yang masih kecil. Dan dikatakan di dalam ayat
tadi 1 Samuel 17:32 ayat 37 bahwa Tuhan menyertai, mengurapi, pertama tadi diurapi dan disertai oleh Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Ya, Allah bisa karena biasa. Jadi sudah biasa berperang dengan beruang, sudah biasa berperang dengan singa. Singa di dalam Alkitab adalah gambaran iblis. Ya, singa itu mengaum seperti singa dalam 1 Petrus ayat 8. Tetapi dikatakan hambamu ini sudah biasa. Jadi sudah biasa kalau beruang ataupun dikatakan singa menerkam domba, dia akan mencabik-cabik dan membuka mulutnya dan mengajarnya sampai mati. Itulah kehebatan Raja Daud. Jadi dia sudah biasa di lapangan berperang karena Tuhan sudah mengurapi dia, maka dia tidak takut menghadapi Goliat yang tingginya 3 meter. Ya, tingginya 3 meter. Dan dikatakan di sini, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Bahwa harimau itu kan, singa itu kan punya janggut, ditarik, dipukul, dihajar sampai mati. Ya, tidak main-main Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Disamakan Goliat itu seperti binatang. Aku akan cabik dia, aku akan lawan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dikatakan dalam nama Tuhan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru dalam nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini dalam selanjutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar, ayat 37, dan dikatakan di sini ya ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia tidak main-main Bapak Ibu, dia tidak boleh dihina. Tuhan yang kita sembah tidak boleh dihina. Maka dia berani maju karena dia sudah terbiasa ya di lapangan melawan beruang dan melawan singa. Dan dia berani terus karena Tuhan pertamanya awalnya mengurapi. Maka dikatakan sini Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Nah, di dalam perjanjian lama yang diurapi raja, imam, nabi. Tetapi di dalam perjanjian baru atau PB atau perjanjian baru, semua kita diurapi dari yang termuda sampai yang tertua. Ya, diurapi Tuhan. Kalau sudah diurapi Tuhan, kita diberikan kemenangan. Haleluya. Dan kita melihat ya, karena waktu dikasih hanya 30 menit, jadi terangkan terlalu panjang ya. Dan kita sudah sangat mengerti firman Tuhan ini. Maka bersama dengan Tuhan, ya katakanlah seperti ketapel ya. Diambilnya batu dari sungai 5. Kalau nggak salah 5 dalam Alkitab. Dia ada di pinggang itu penimpan batu. Dan di ketapelnya Goliat. Sampai Goliat berkata, apa anjingkah aku? Sampai dikatakan. Tapi dia lawan, dia maju di dalam nama Tuhan. Langsung dia ketapel, ini ya bahasa sekarang ketapel lah ya, lebih mengerti. Dan kena ke jidatnya dan tembus. Dan Goliat yang 3 meter tergeletak dan mati Bapak Ibu. Ya, sedangkan Goliat tadi berkata, kupenggal kepalamu. Malah dia, kalau nggak salah dipenggal ya kepalanya, kalau nggak salah ya, dipenggal kepala Goliat. Jadi apa yang dikatakan Goliat itu dilakukan oleh Daud yang masih kecil, masih muda belia. Jadi kemenangan demi kemenangan diterima oleh Daud. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin ada Goliat yang menghadapi kehidupan kita. Mungkin Goliat itu digambarkan ekonomi kita. Mungkin Goliat itu menggambarkan juga masalah keluarga, masalah anak, masalah suami. Nah, Goliat itu bisa kita kalahkan di dalam nama. Ya, sekarang ini dalam perjanjian baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terus tidak lupa menyaksikan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan yang mengurapi, ya kita berani loh Bapak Ibu ya. Saya tadinya latar belakang saya ya, seorang gadis pemalu Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah berpacaran berdua-berdua, nggak pernah Bapak Ibu. Jujur ini ada Bapak Ibu ya. Nah Bapak langsung lamar, ya dilamar saya jadi ya langsung jadi yes.
Saya bilang yes, gitu langsung menikah. Jadi nggak pernah istilahnya berdua-berdua lama-lama sampai bertahun-tahun, nggak pernah saya alami Bapak Ibu. Saya tidak mengerti karena apa? Karena latar belakang saya orangnya pemalu, pendiam. Sekarang aja jadi banyak cakap Bapak Ibu. Tetapi makanya keluarga-keluarga berkata seperti ini. Kau dulu nggak seperti ini, kau dulu pendiam. Karena saya injili, saya kasih firman, dimanapun misalnya di kampung atau di mana saya nggak pernah diam. Dan karena Tuhan sudah mengurapi saya terlalu yakin kalau roh Tuhan ada padaku, maka diberikan keberanian untuk berkata-kata. Tentunya bukan kata-kata dunia, tetapi kata-kata firman. Makanya keluarga, family, semuanya yang melihat bahwa nasi sekolah pandita doho, katanya dulu saya nggak ada sekolah pandita Bapak Ibu. Ya alami Bapak Ibu. Sekolah Alkitab pun saya tidak ada Bapak Ibu. Pokoknya apa yang saya dengar firman, saya renungkan. Ya pokoknya saya renungkan siang malam dan saya perkatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya setiap dalam keluarga Situmorang atau keluarga siapa aja bertemu, saya berani dan paling ya pokoknya panjang sebenarnya kesaksian saya pribadi, melayani pribadi oke. Bisa nanti berjam-jam dari jam 7 malam di kampung sampai jam 1 pagi. Saya layani, mana hafal saya. Saya bilang, Mak Tua ambil Alkitabnya. Bahasa Batak Bibel. Saya ambil ini supaya saya jangan dipikir berbohong. Dan ini kan gak saya hafal-hafal semua. Nah sesuai dengan kebutuhan, Mak Tua ini waktu itu saya ingat penyakit kanker tulang dan harus diamputasi. Ini udah saya saksikan Bapak Ibu dan sembuh karena kuasa firman Tuhan Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Karena waktu kita di sini sangat singkat 30 menit. Jadi saya membagi-bagi waktunya ya sangat-sangat gimana kayak gitu ya. Jadi agak-agak terbatas. Jadi puji nama Tuhan, sembuh total itu berada di kampung Samosir, di kampung Mogang ya dekat Nainggolan. Nah di sana sembuh total sembuh. Nah kenapa saya bilang sembuh total? Saya ke Medan dan ada keluarga yang memberitahu Nai Parata istri sentua gereja tradisi sembuh total dari kanker di sini kanker. Aturannya diamputasi, tinggal mengumpulkan uang di rumah sakit Elizabeth. Sembuh total karena kuasa, karena urapan dari Tuhan. Jadi kita diberi kuasa ilahi, diberikan keberanian seperti Daud. Ya, jadi tinggal maksudnya kita itu nggak diam. Kemanapun kita melangkah, usahakan tapi minta hikmat. Ya berkata-kata. Siapapun yang sakit berani sampaikan aja firman Tuhan. Dan banyak kita layani sembuh total. Bahkan juga ada yang kita layani Akang di sini baru Pasar Ibu di Budi Luhur kalau nggak salah. Yaitu penyakit, saya nggak tahu penyakit apa, tetapi ada berhubungan dengan kuasa kegelapan. Karena kita sudah diurapi Tuhan. Sebagaimana Raja Daud diurapi dan kita semua diurapi oleh Tuhan, maka waktu kita layani sakitnya udah pernah saya saksikan Bapak Ibu, cuma mengingatkan tentang urapan dari Tuhan. Nah kakinya induk jarinya ini, jempol jari kaki sakit dan sudah diperiksa ke rumah sakit Elizabeth. Maklum karena orang kaya banyak uangnya, terus tidak sembuh. Setiap tidur dia gesek-gesek, ini ketikar biasa, tikar karena sakitnya. Saya lihat kakinya tidak ada koreng-korengan, tidak ada hitam, tidak ada, biasa seperti jari-jari kita yang sehat. Terus saya katakan, Akang, saya bilang di lemari ada disimpan. Apa itu? Kain seperti ini saya sebutkan. Saya nggak pernah ke rumah itu Bapak Ibu. Ini tentang urapan dan kuasa. Tuhan beritahu. Karena Tuhan yang maha tahu. Saya bilang di lemari, bukan di laci. Saya bilang tetapi di batang kain. Dari mana kau tahu Dek? Katanya. Hadiah di Boto Hoanggi. Oh Tuhan yang mengasih tahu. Saya bilang diambil dan benar-benar ada kain putih dari dukun. Ya dan dia dikasih. Terus kita layani. Terus saya bilang gini. Akang masih ada di dapur. Di belakang ditanam. Coba kalau salah, bagaimana kau pandi-pandian kau pasti. Tapi karena saya terlalu yakin, karena urapan dari Tuhan berbicara lewat Roh Kudus, kita connect dengan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang memberitahu, Roh Kudus yang memberitahukan di belakang di dapurnya, di pintu dapur ada ditanam jimat-jimat di dalam toplesnya ada 1, 2, 3 ya, dari besar, sedang, kecil, dan yang sedang dimasukkan ke yang besar dan yang kecil dimasukkan ke yang paling yang ke tengah, dan ditutup. Di dalamnya ada tanah kuburan, ada cabai rawit, ada 4 cabai rawit kalau nggak salah, dan cabai rawit merah 4, cabai rawit hijau ada 3. Terus saya tanya sama Tuhan apa artinya ini? Artinya dan di dalam ada tulisan di kertas, tulisan kertas ditulis tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Terus Tuhan mengartikan semuanya Bapak Ibu. Pada waktu itu coba salah ya, kalau salah saya rasa saya bisa dimarahin Bapak Ibu ya.
Rumahnya belum pernah saya injak. Saya nggak tahu bagaimana soal keluarga ini ya. Nggak pernah Bapak cerita begini-begini keluarga, nggak pernah. Tapi pada saat itu diambil cangkul, diambil dan betul-betul ada. Ya, betul-betul itu dibawa itu dalam kertas tidak ada Allah. Saya bilang apa arti cabai rawit dan cabai merah? Kalau nggak salah cabai merah itu cabai rawit merah mengartikan anak perempuannya ada 4. Cabai rawit hijau menunjukkan bahwa anak laki-lakinya 3. Saya nggak tahu persis tapi itu nggak meleset Bapak Ibu. Dan kita bakar waktu itu jimat-jimat dan jimat-jimatnya kita bawa di jalan. Nah kita bawa di jalan jimatnya ya, kecil sebegini. Terus dibawa di jalan. Percaya tidak percaya Bapak Ibu bisa basah. Saya kantongin kalau nggak di kantong Bapak ya. Saya udah lupa di kantong Bapak ya Pak ya. Ya di kantong Bapak. Terus karena posisi nggak boleh main-main. Saya di jimat-jimatnya di dalam kantong Bapak. Terus saya pegang tapi posisi doa. Ya di kantong Bapak saya pegang terus dan posisi sampai berbahasa lidah, berbahasa roh. Yang nggak main-main. Terus percaya tidak percaya Bapak Ibu itu jimat-jimatnya warna putih, kain putih. Ya bisa basah. Terus saya tanya sama Tuhan dengan Roh Kudus, kita connect dengan Tuhan, apa artinya? Artinya bahwa semua jimat-jimatnya itu sebentar lagi akan dibakar dan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi menjerit semua kuasa kegelapan itu, menangis, sedih, ketakutan lah begitu ya kira-kira. Nah jadi lewat itu kita bakar di sini, di belakang ini masih saya ingat 15 tahun yang lalu lebih kurang. Kita bakar semua jimat-jimatnya. Dan jimat-jimatnya antara percaya tidak percaya seperti minyak makan yang dikasih air dan ribut gitu ya. Wow, seperti kita kasih minyak, kasih air, ribut ya, seperti menggoreng air gitu ya. Dan kita bakar. Nah, di sini selesai kita bakar, akang boru itu sembuh total. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Sembuh total dan dari gereja tradisi. Dan waktu itu saya nggak tahu masih Ibu Turnip masih ingat ya nggak, saya nggak tahu ya. Karena Ibu Turnip di sini jemaat paling lama dan dia bersaksi di tempat ini, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kesembuhan tanpa makan pel. Ya, itu kesaksiannya ya. Sembuh total oleh karena kuasa Tuhan. Ini berbicara tentang urapan ya. Kalau sudah Tuhan yang mengurapi semua, bukan berarti saya, tapi semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Saya masih teringat tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala Sidang. Sering karunia diberikan Tuhan itu kan karunia ya, karunia kesembuhan dan yang lain-lain. Diberikan kepada kita menjadi sombong. Nah itu. Jadi itu yang salahnya ya. Jadi seperti firman Tuhan di dalam ayatnya ada, jadi karunia dengan karakter harus seimbang. Jadi sering salah dipergunakan gitu ya, dipergunakan begini, dipakai luar biasa, karunianya banyak, ada berapa karunia, bisa kesembuhan dan mengusir setan dan yang lain-lain, tapi karakter jauh beda. Akhirnya itulah yang dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 21 ya. Matius 7 ayat 21 ya, bernubuat bisa semuanya, tetapi Tuhan berkata, enyah engkau yang membuat kejahatan. Kenapa enyah membuat kejahatan? Karena pernah saya dengar kesaksian ya dari beberapa jemaat, saya nggak menyebut siapa orangnya, hamba Tuhannya, dia katakan bahwa saya sudah punya istri rohani dan di sampingnya duduk istri rohani. Kalau saya sebagai istri, saya pasti marah loh sama suami. Kalau ada yang mendamping di samping Bapak terus menerus ke Singapura, kemana, di sampingnya istri rohani. Nggak ada ayat berkata istri rohani, nggak ada Bapak Ibu. Tunjukkan sama saya, ada berkata istri rohani. Istri Bapak hanya saya, tidak ada yang lain. Nah Bapak Ibu, jadi dipakai luar biasa, terkenal, sangat terkenal, dahsyat, luar biasa. Dan berani berkata, saya orang ketiga, atau orang orang keempat. Kira-kira begitu. Jadi bisa melenceng ya, karena dipakai luar biasa. Karena mobilnya mobil Pajero, ya mobil Fortuner atau Pajero, itulah yang mahal-mahal. Jadi bisa menjadi sombong, meninggi. Makanya kalau Paulus ya, pendeta Paulus dari pengajaran, dia bilang jangan puji saya. Kalaupun Tuhan pakai saya, jangan puji. Karena sering semua wah hebat, oh Bapak Gembala ini hebat. Jadi bisa sombong, gak usah pujilah. Tuhan aja yang kita puji, nanti jadi melenceng. Beberapa hamba Tuhan saya tahu dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Ya bahkan ada juga nggak saya sebut namanya. Wah sewaktu datang semua jemaat tiarap. Kalau hamba Tuhan Gembala Sidangnya datang, saya tahu persis beberapa, bukan satu orang menyatakan jemaatnya berkata seperti itu. Jadi misalnya Bapak Gembala Sidang kita di depan, kita semua tiarap menyambut, ya Tuhanku, ampunilah mereka itu. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Tuhan Yesus.
Dan sudah meninggal kalau gembala yang tadi. Kalau yang tadi istri rohani itu masih hidup, dipakai luar biasa. Kita doakan. Makanya saya berdoa kalau doa syafaat, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang tebusan darah-Mu, biar pakai dengan rendah hati, pakai Tuhan, urapi dengan tidak menimpang ke kanan dan ke kiri ajarannya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan tidak ada istri rohani. Nah seperti itu contoh. Dan yang lain-lain. Dan gak boleh menyembah Bapak Gembala kita, gak boleh kita sembah. Misalnya di depan sana kami berjalan, kami berdua atau Bapak, semua tiarap. Oh itu gak meleset lagi, udah tahu lah siapa orangnya. Tahu udah meninggal. Pokoknya banyak ya seperti itu ya. Jadi biarlah kita, walaupun kalau saya pribadi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan inilah saya. Walaupun saya tidak terkenal, ya tidak terkenal, tetapi biarlah saya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah berkenan, bukan mau terkenal saya Bapak Ibu. Ya bukan karena mau terkenalnya. Tuhan gak tanya karena terkenal. Tetapi perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Coba kita lanjut ya, next ya. Ya. Rahasia kemenangan dalam peperangan. Pertama di sini, takut akan Tuhan. Yang gak usah kita baca ayatnya. Takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Makanya kalau saya berdoa secara pribadi, dalam doa saya paling sering, ya semua sih didoakan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan disebut satu persatu Bapak Ibu. Tuhan berkati keluarga Nelson Simanung Khalid dan ketiga orang anaknya, luar biasa Tuhan selamatkan. Bersatu bersama-sama beribadah. Taruhkan roh takut akan Engkau. Itu ciri khas saya pribadi Bapak Ibu. Enggak perlu terkenal hebat-hebat, tetapi bagaimana supaya berkenan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita jangan mengejar supaya terkenal di kota Medan, terkenal di kecamatan Medan Sunggal. Saya tidak kepingin terkenal, tetapi biarlah bagaimana hidupku semakin berkenan. Banyak yang perlu dikoreksi dalam kehidupan saya pribadi. Haleluya. Ya, yang selanjutnya, selanjutnya di sini, rahasia kemenangan dalam peperangan. Ya, percaya kepada setiap janji Tuhan. Percaya kepada setiap janji Tuhan. Makanya setiap janji Tuhan, kalau saya berdoa, sering doa firman. Makanya mari kita belajar menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, seberapa bisa kita hafal pinomat isinya. Mungkin ayat-ayat sekian mungkin kita nggak pas. Tetapi isinya ya, contohnya 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Tuhan Allah yang ada padaku lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Makanya kita berani berkata kepada setan iblis. Saya katakan kepada iblis, misalnya setan penyakit ya. Nggak tahu lah, beda-beda mungkin ya. Kalau saya pribadi nggak pernah lembut-lembut sama setan ya. Sama itu saya samakan dengan misalnya anjing si Mopi ya, si Mopi. Hus, paling ekornya gini-gini. Hus, Mopi, hus, pasti gini-gini ekornya. Hus, Mopi, pergi, go away. Pasti lari, wow, terbirit-birit. Kalau saya pribadi ya, kita beda-beda mungkin ya. Kalau saya pribadi mengusir setan gak pernah. Iblis, pergilah iblis. Sakit penyakit, pergilah dari diriku. Lama-lama diusir lagi. Iblis, pergilah dari diriku. Jangan kau ganggu aku. Ya jangan ya. Pergilah. Kalau saya pribadi enggak. Setan iblis, enyai engkau. Sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus. Sama tadi kayak anjing tadi. Hus. Setannya gini. Kalau saya anjing si Mopi. Hus. Kalau ada coba kita nanti kalau siapa di sini punya anjing. Hus. Pasti anjingnya gini-gini. Senang dia. Ekornya pasti gini. Ciri khasnya. Berarti sayang dia, kayak kompromi. Tapi kita kan hus. Saya gini lagi ekornya. Tapi kita kan Mopi pergi. Langsung pergi. Itu gambaran saya pribadi yang saya dapat dari Tuhan. Jadi usir setan dengan hentakan, dengan urapan, dengan kuasa ilahi dari surga. Makanya terjadi kesembuhan. Ya saya bilang setan iblis keluar, sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Begitu kalau saya pribadi. Ya, jadi Tuhan melihat yang lincah. Maksudnya Tuhan melihat katakanlah seperti di kandang ayam, ada ayam kampung. Ayam kampung ini katakanlah 20 ekor. Kita mau beli ayam kampung ini. Mau beli ayam kampung untuk tahun baru. Ya mau kita makan sekeluarga. Kalau ayamnya sudah mau hodok gini-gini ayamnya. Ada ayam piok, jadi piok ayamnya. Saya rasa kita nggak tertarik membeli ya Bapak Ibu. Jujur ya. Tapi yang lincah ke sana, lincah ke sini, lincah ke sana, lincah ke sini. Ini sama saya. 1 kilo atau 1,5 kilo.
Kalau yang modok-kodok tak laku dimanapun. Nah demikian gambaran saya ambil dari Tuhan. Semangatnya, urapan dari surga itu ada semangat, ada kemenangan. Ya, takut akan Tuhannya dapat, gitu ya. Takut akan Tuhannya dapat, baru percaya kepada setiap janji Tuhan. Ingat, hafal aja ayatnya. Katakan misalnya, udah sering saya katakan pada, ya saya hafal, ya nggak semua saya hafal, tapi bisa saya ingat lah. Misalnya Lukas 9 ayat 1, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Itu ayatnya kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayat 1. Yang saya garis bawahi, Tuhan memberikan tenaga, Tuhan memberikan kuasa. Kuasa itu berbicara urapan, kuasa ilahi. Makanya saya berani berkata, jujur ya, kita kan manusia biasa. Kadang-kadang hampir takut. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau sudah mulai cemas, takut, terus mengikut semua. Cemas, takut, khawatir. Semua datang. Mengerikan Bapak Ibu. Suasana neraka. Saya berpikir, damai hilang. Kalau sudah damai hilang, mulai 2 peperangan. Makanya 2 peperangan. Ya, rahasia kemenangan dalam peperangan. Langsung usir di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh khawatir, takut, bimbang, cemas, aku tolak, aku usir dalam nama Yesus. Usir, jangan segala khawatir, ya khawatir, keluar kau dari diriku. Setan-setan penyakit, keluarlah kau dari diriku. Kecemasan, keluarlah kau dari diriku. Kalau enggak keluar, biarlah, kalau enggak kau yang keluar, aku yang lari. Setan-setan lebih bisa, aku tolak engkau, aku usir engkau dalam nama Yesus. Kalau enggak kau pergi setan, aku pun biarlah aku lari. Aku pergi, takut melihat setan. Ya, jadi enggak benar. Orang yang durapi itu berani, seperti Daud, dia berani mengalahkan beruang, mengalahkan singa. Ya, next. Ya, puji Tuhan. Kunci untuk mengalami urapan Tuhan, kuncinya untuk mengalami. Pertama di sini, menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran. Menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran. Ini luas Bapak Ibu. Tadi sudah berbicara hambanya di dalam Galatia 5 ayat 20 ya, 22. 22 buah roh, kasih, sukacita dan yang lain. Nah, itu harus ada dalam kehidupan kita dan menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran. Ya, mungkin kita berdosa, katakanlah mungkin pernah berkata-kata kotor. Nah, itu cemar Bapak Ibu ya. Enggak mungkin lah diurapi, enggak mungkin. Enggak mungkin bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus. Tak mungkin. Kalau sudah cemar, makanya kita minta dikuduskan. Maka saya bilang sama Tuhan, ya kadang-kadang kita bisa silap, bisa salah ya sebagai manusia biasa. Saya katakan terbuka di hadapan Tuhan, bukan di hadapan umum ya, tapi di hadapan Tuhan secara pribadi. Saya bilang, Tuhan saya tadi seperti ini, Tuhan saya kepahitan, Tuhan saya sakit hati. Katakan aja apa sejujurnya, terbuka seperti kita berbicara kepada Bapa ya. Katakan, baru minta dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, sesudah tadi mungkin kita cakap kotor, dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita tidak cemar lagi, maka kita menjadi hidup benar ya. Next lagi ya, next ya, puji nama Tuhan ya. Jadi hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ayat-ayatnya ada ya. Nah, lanjut lagi, next. Dan yang selanjutnya, punya kerendahan hati. Jadi punya kerendahan hati. Jadi kunci untuk mengalami urapan Tuhan yaitu punya kerendahan hati. Kami baru menonton di bioskop Bapak Ibu. Boleh nggak menonton Bapak Ibu? Boleh ya. Tapi filmnya film yang berbau positif, pokoknya yang berbau rohani begitu. Jadi kami nonton di bioskop tadi mana lah, kira-kira saya nggak tahu ya. Nah, pokoknya adalah di Kota Medan. Kami sekeluarga, Bapak, saya, Hela, si Feni sama Agi sama Nike. Kami pergi, judulnya Bethlehem. Nah, jadi kita menonton film ini, ya murah tiketnya Bapak Ibu, nggak mahal-mahal ya. Nah, jadi kami nonton deng, mestinya kan seru lah ya. Nah, orang dunia aja nonton, tapi nonton mungkin film-film seksual ya, macam-macam dan yang lain ya, mungkin peperangan dan yang lain. Tapi kita kan film rohani. Jadi saya berdampingan dengan Bapak, ya berdampingan lah suami istri ya, si Agi sama berenya. Nah, yang saya ambil hikmat luar biasa. Ini judulnya tentang kerendahan hati loh Bapak Ibu. Saya ambil hikmatnya di Bethlehem. Yesus lahir. Ya, selama masih kandungan tantangan sudah banyak. Raja Herodes hendak membunuh ya. Dan dikejar-kejar dan lari ya. Naik untanya terus saya lihat
filmnya tuh saya begini berpikir ya, saya pribadi beda-beda mungkin hikmat yang saya dapat. Saya berpikir dia aja Tuhan, dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Tetapi dia juga menderita, dari kandungan menderita dan lahir di kandang domba, ya, di kandang. Ya, dengan dibungkus dengan kain lampin di atas makanan ternak itu loh, lahirnya diletakkan di situ. Coba kalau saya renungkan ini, Tuhan luar biasanya Yesus itu rendah hati Bapak Ibu. Kita tidak ada yang lahir di kandang domba. Pinongat lahir di rumah dan ada bidan, ada si baso ya, yang menolong kita. Dan itu menjadi teladan buat saya pribadi. Film Bethlehem, kerendahan hatinya saya ambil kuat. Ya, itu saya ambil kuat, sangat kuat di hati saya. Luar biasa kerendahan hati. Kalau sombong memang bisa dipakai Tuhan. Ya, ada yang sombong, dipakai karunia luar biasa, tapi karakter jauh dari aturan, kan seimbang berjalan gitu ya. Nah, puji nama Tuhan. Dan ya lanjut, bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Orang dunia aja lagi bercinta. Jangan orang dunia, katakanlah anak Tuhan. Lagi bercinta ini, lagi bercinta. Karena saya mengalami bercinta dengan Bapak. Paling sebulan lah saya rasa, ya Pak ya, sebulan ya. Saya bercinta dengan Bapak sebulan Bapak Ibu. Ya, karena langsung dilamar sama pihak mertua. Jadi saya tuh bercinta kayaknya berdua-dua, gimana lah saya bilang ya. Pokoknya langsung dilamar. Itu apakah mau jadi istriku? Saya umur 20 masih Bapak Ibu, 20 setengah. Jadi saya nggak mengerti, masih kayak kanak-kanakan. Dilamar saya bilang yes, saya mau. Ya saya pun nggak tahu. Udah selesai yes, saya berpikir saya udah di mana, kayak ngambang. Entah di mana saya ini. Karena ya jadi saya nggak bebas lagi ya. Udah gitu pikirannya Bapak Ibu ya. Jadi bercinta itu, tapi gimana ya, kalau bercinta itu indah. Anjingnya aja kita suka loh. Anjingnya, kita misalnya ke rumahnya, kita lihat anjingnya aja, si gonggongnya aja kita senang. Bercinta itu berbunga. Saya Bapak Ibu kira-kira seminggu yang lalu, entah 2 minggu yang lalu, saya bermimpi Bapak Ibu. Bermimpi itu dalam ada taman yang indah. Taman yang indah, saya bercinta tapi tidak negatif cintanya. Ya, gambaran Yesus, saya percaya gambaran mempelai Yesus. Saya bercinta, terus pakaian baju putih, dia wajahnya ganteng gitu loh, ganteng gitu. Dan dalam mimpi ini saya cantik, ya kira-kira umur 20-an gitulah. Jadi namanya mimpi Bapak Ibu, tapi saya ambil yang positif. Berarti Yesus mempelai pria surga gitu ya. Terus dikasih tangannya begini untuk mau saya gandeng, terus saya pegang, saya gandeng gitu, saya gandeng, kami berjalan keliling-keliling di taman bunga Bapak Ibu. Indahnya luar biasa Bapak Ibu. Saya terbangun, saya ceritakan sama Bapak. Bahagia sekali. Terus kira-kira jam 2 ya, jam 2. Terus saya tidur lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan lanjutkan lagi mimpi ini Tuhan. Saking indahnya bercinta ya, bergaul erat. Kalau bergaul erat nggak jauh-jauh Bapak Ibu ya. Nggak bergaul itu nggak jauh, dekat-dekat ya dengan calon ya, dekat-dekat. Itu dekat aja rasanya, kehangatan itu luar biasa ya. Luar biasa. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan lanjutkanlah mimpi ini Tuhan. Biar mimpi kembali dengan kekasihku yang tadi. Dalam mimpi, tapi gambaran rohani yang saya ambil. Terus waktu mimpi itu jalan-jalan. Pokoknya dunia ini seperti milik kami berdua. Jalan-jalan di taman dan diperlambat. Gak cepat-cepat Bapak Ibu ya. Udah bapak sama mama cepat. Semua cepat. Mana matamu? Udah begitu ya. Kalau bercinta, halo dek. Oh gak apa-apa dek. Aduh kamu terganggu ya dek ya. Waduh gak apa-apa dek. Nanti udah berumah tangga keluarlah aslinya. Gak ada yang lambat-lambat. Dia matam. Gak kau lihat tadi itu, pasti udah gitu jawabannya rata-rata. Gak pernah, aduh sayang, kenapa sayang? Udah jarang, ya jarang, langka. Saya rasa Pak kali juga begitu. Mana itu? Kok lama sekali? Kalau dulu saya ingat Bapak ya, Bapak Gembala, kami mau ibadah di Soampu. Waktu itu saya mau bersaksi waktu itu ya, bersaksi. Ya namanya masih umur 20 setengah. Terus dilamar, Bapak umur 25 tahun. Terus dijemput ke Marelan. Marelan itu kata Bapak dekat sekali loh. Paling jauh ya. Pak Abe dekat itu. Dulu kata Bapak, saya tanya, Pak Bapak gak capek dulu waktu datang? Ya biasalah datang ke Marelan. Ya Marelan datang. Terus ke Marelan. Waktu kami beribadah saya bilang gini. Dulu manggil Mang Boru. Karena ada 6 Boru saya, Boru Sagala. Mang Boru sabar ya. Oh jawabannya apa? Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Lembut sekali gak apa-apa. Udah berumah tangga. Waduh belum tentu gitu jawabannya. Lama sekali, jam berapa ini? Gini sekarang. Berapa ini? Cepat sedikit. Udah jarang sekali. Gak apa-apa lah mami. Gak apa-apa lah mama. Gak apa-apa. Udah langka ditemui suami istri. Boleh dicek lah suami istri. Ya boleh dicek. Jalan pun udah duluan suami. Istri mengikut-ngikut dari belakang. Ya. Jangan kalau dulu ditunggu sabar. Gak apa-apa Mang Boru. Gak apa-apa itu. Aduh teduh hati. Dan selalu senyum. Udah berumah tangga. Kenapa lama kali?
Tapi karena kasih Tuhan, kasih Kristus yang mengikat, saya rasa makanya ketawa suami istri nanti yang belum menikah, nanti sudah menikah 5 tahun, gak usah 5 tahun, mungkin setahun udah kelihatan aslinya. Aslinya itu siapa dia? Ya siapa sih perempuan, siapa sih laki-laki? Bukan berarti jadi ya macam-macam gitu, bukan ya. Tapi disitulah diperbaiki karena latar belakang yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Saya dididik dari orang tegas, tapi Bapak gampang gitu, nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarahi. Saya dididik dari didikan militer, siap gerak, pak. Waduh, beda dengan dipertemukan ya sama Bapak, dengan Bapak yang sangat lembut ya, karena Amang sangat lembut luar biasa. Jadi Bapak saya kebalikannya, begitulah ya, puji nama Tuhan ya. Dan di sini dikatakan bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau orang bercinta aja, Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Sampai sekarang ini saya simpan Bapak Ibu ya. Ini menjadi bukti sampai sekarang bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kenapa ini saya simpan Bapak Ibu? Surat cinta dari suami. Ini kalau nggak salah 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Saya simpan ini udah pernah saya saksikan Bapak Ibu. Biar saya baca isinya. Surat dari kekasihku. Ya, hambanya Bapak Pendeta Jasman Sagala. Ini lihat gambar bunga Bapak Ibu ya. Judulnya di sini just for you, hanya untukmu ya, untukmu. Ini ada gambar kipas Bapak Ibu, karena nggak bisa boleh disorot Bapak Ibu ya. Ini ada gambar kipas ya, dan udah lama sih ini, udah kalau nggak salah 10 tahun ya Pak ya, dikasih Bapak sama saya. Ini udah punya anak 4 loh. Ini menjadi contoh buat kita semua Bapak Ibu, dan dikasih Bapak lah ini, dan saya buka isinya Bapak Ibu ya. Ini saya simpan di Alkitab loh Bapak Ibu, surat cinta. Ya, saya buka isinya begini ya. Kutujukan buat kekasihku, Mama tercinta. Papa tetap mencintaimu, Mama tersayang. Baru dikatakan sini, sampai Yesus datang kedua kali sebagai mempelai pria surga dari Papa yang mengasihimu dan mencintaimu, Mama sayang, ditandatangani. Ini tahu nggak Bapak Ibu? Padahal udah punya anak 4 loh Bapak Ibu ya. Masih berbunga-bunga hatiku Bapak Ibu. Nah ini kenapa ini saya buka ini? Saya nggak tahu, nggak ada saya karang-karangin ya. Firman ini apa nanti pokoknya mengalir aja. Ini saya simpan sampai hari ini. Kalau Bapak pergi dulu ke Jakarta lah, ke Solo lah, kan sering dulu ke Solo entah kemana gitu. Ini saya buka Bapak Ibu dan saya buat dekat dengan saya. Surat ini biasa ya, kalau kita bercinta dulu surat. Zaman kami dulu kalau bercinta itu ada surat cinta. Ini saya simpan dan saya buka-buka bolak-balik Bapak Ibu. Udah bapak-bapak loh Bapak Ibu. Apalagi masih anak gadis dan anak muda ya, membuka surat cinta pasti nggak dibuang Bapak Ibu. Kalau saling mencinta, saya yakin dikasih parfum Bapak Ibu. Dan ini saya simpan Bapak Ibu sampai sekarang di dalam Alkitab saya Bapak Ibu. Saya simpan Bapak Ibu dengan baik-baik, surat cinta dari kekasih saya. Nah demikian kasih Tuhan yang sempurna saya simpan sampai hari ini. Ya, kalau yang lain kertas-kertas lain terbuang dan lain. Kalau surat cinta dari kekasih saya, ya hambanya Bapak Gembala Sidang, ya Bapak Jasman Sagala, saya simpan ya Pak ya. Bapak nggak tahu tapi saya simpan. Kadang-kadang saya membaca Alkitab, saya buka, saya baca lagi surat cinta ini. Kutujukan, tulisan Bapak kan bagus, gak kayak tulisan saya, kayak tulisan dokter. Jadi saya baca-baca, hatiku berbunga-bunga Bapak Ibu. Haleluya, kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya, jadi bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Kalau sudah berdoa, tadi pagi saya cepat bangun ya. Cepat bangun, makanya saya bikin di WA group pelayan, kalau gak salah pengerja ya. Saya bilang tingkatkan jam-jam doa. Ya, biarlah Tuhan memberikan kekuatan ada di WA. Kenapa? Saya mau berhubungan intim dengan Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau berhubungan dengan intim, mulai kita berdoa, menyembah. Saya bilang, biarlah aku tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah aku tenggelam di dalam kasih-Mu. Orang bercinta aja secara dunia bisa menangis Bapak Ibu. Seperempuan bisa menangis, melihat mempelai prianya cinta kepada si mempelai wanita. Saya menangis Bapak Ibu. Makanya saya buat itu masih memulai doa, ya sudah mulai ya. Jadi saya tulislah itu di dalam WA. Saya buat supaya roh ya urapan dari Tuhan, bergaul intim dengan Tuhannya dapat dari pelayan-pelayan. Karena ke pengerja saya kirim, bukan ke GB Manuel. Jadi saya baca terus, saya berdoa, menyembah dan menyembah. Makanya lagu
akan dinyanyikan di habis pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu nanti doa habis firman Tuhan. Dan saya berdoa menyembah. Tahu nggak Bapak Ibu, paling sebentar kalau kita sudah tenggelam di kasih Tuhan, karena kita bercinta, I love you Jesus, ya, kita berdoa, berhubungan intim dengan Tuhan, maka luar biasa, tidak terasa 1 jam itu 2 jam pun sebentar seperti 10 menit. Orang bercinta aja 1 hari itu sebenarnya 2 jam itu sebentar banget. Rasanya 1 hari itu ada aja sayang, kata sayang tuh, udah kayak mana hati ini, sayang, engkau lah segalanya, nggak berlebihan lah ya. Kalau dalam Tuhan nggak lebay, Bapak kita nggak lebay, langsung I love you, aku cinta, ya langsung gitu. Pokoknya intinya langsung, nggak pandai pakai puisi-puisi dan macam-macam. Ya, kalau di dalam Tuhan, pokoknya ya hati kita berbunga-bunga. Jadi bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan. Sebagai Nuh, bagaimana Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Makanya 8 orang diselamatkan. Nah, penutup tahun ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 24. Kalau dunia berkata makin sukar dan yang lain-lain, tetapi saya percaya tahun 24 firman Tuhan ini kita pegang, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi Tuhan. Apapun program kita ke tahun 24, biarlah dengan seizin Tuhan, campur tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa kepada kita. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan pada malam hari ini. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang pemain musik, ya, tim pemuji penyembah. Haleluya. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Bapak yang hebat, Bapak yang dahsyat, karena Tuhan Engkau berfirman di dalam Mazmur 20 ayat 7 bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawab dari surganya yang kudus dan memberikan kemenangan yang kilang gemilang dengan oleh tangan kanannya. Tuhan, kami percaya orang-orang diurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapa yang baik, rahasia kemenangan yang pertama takut akan Tuhan. Bapa, taruhkan roh takut akan Engkau di dalam kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Bahkan yang kedua Tuhan, percaya kepada setiap janji Tuhan. Kami pegang janji-Mu ya dan amin, bahwa Tuhan Engkau menjamin di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa masa depan kami, masa depan yang cemerlang ya Tuhan. Haleluya Bapa, sehingga kami tidak perlu takut lagi, tidak perlu gentar menghadapi situasi apapun. Khususnya Tuhan menjelang tahun 2024, kami percaya masa depan kami, masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bahkan kunci untuk mengalami urapan Tuhan, supaya kami menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan darah Yesus menguduskan kami dari segala sikap, dari segala perbuatan, dari segala perkataan kami. Biarlah kami disucikan oleh darah Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya Bapak, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kunci untuk mengalami urapan Tuhan. Yang kedua Tuhan, Bapak Engkau berfirman bahwa kami Tuhan punya kerendahan hati sebagaimana Yesus rendah hati. Bapak Engkau rela mati untuk kami. Engkau dicaci, Engkau disalib, Engkau dicambuk Tuhan. Bahkan Engkau tertikam karena pemberontakan kami. Menjadi teladan Engkau buat kami Tuhan. Engkau rendah hati, kami juga rendah hati Tuhan. Haleluya. Bahkan kunci untuk mengalami urapan Tuhan. Yang ketiga, bergaul karib dengan Tuhan. Ada kerinduan, merindukan perkara-perkara rohani. Bapak terjadi dalam kehidupan kami. Maka kuasa ilahi terjadi dalam kehidupan kami. Maka Tuhan Engkau mengurapi kami. Maka perkara-perkara besar terjadi di dalam Mazmur 20 ayat Mazmur, Bapa yang baik, Mazmur 16. Engkau berfirman Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mazmur 60:14, Engkau berfirman, bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perbuatan yang besar. Terjadilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Bapak yang baik, perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan dan kekuatan menjadi milik kami. Keberhasilan dan keberuntungan menjadi milik kami. Bahkan Tuhan berkat-berkat semakin naik dalam kehidupan kami. Kehidupan kami semakin naik, bukan turun, bukan ekor, tetapi menjadi kepala. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Kemurahan yang
Tuhan, kemurahan Tuhan yang dahsyat mengejar kami, mengikuti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tambahkan iman kami, kuatkan iman kami menjelang menutup tahun ini Bapa. Mengawali tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, beri kekuatan kepada kami menghadapi tantangan apapun. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mau memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapa, supaya kami kuat, tegar, semangat, berhasil di dalam kehidupan kami. Dipermuliakan Engkau Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, hamba-Mu berakhir berkata-kata. Namun Tuhan lewat Roh-Mu berkata-kata, firman-Mu hidup, firman-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menolong kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, tahun yang baru, tahun yang diberkati. Oh Bapa yang baik, kami percaya langkah-langkah kehidupan kami, langkah-langkah yang berkemenangan. Terpuji terhormatlah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Musik, haleluya. Kita beri dengan sukacita. Sebentar kita akhiri ibadah Tuhan. Sebelum kami berpisah, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kita nantikan bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Apa nih? Haleluya. 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 Selamat menyongsong 2024.